Pada malam hari ini kami didampingi oleh Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH. Kemudian juga kami didampingi Kapolri selaku Wakil Ketua Satgas. Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH. Kemudian juga kami didampingi Kapolri selaku Wakil Ketua Satgas PKH. Kemudian juga kami didampingi Jaksa Agung selaku Wakil Ketua Satgas PKH. Kemudian kami juga didampingi Wakil Panglima TNI. Terima kasih, Bapang, yang mewakili Panglima TNI sebagai Wakil Ketua Satgas. Kemudian kami juga didampingi Menteri ATR BPN, Kepala BPKP, Bapak Ateh, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, terima kasih, Dias, kemudian Jampitsus, dan Kasum TNI, selaku pelaksana tugas harian Satgas PKH. Pada kesempatan malam hari ini, atas petunjuk Bapak Presiden, kami akan menyampaikan pengumuman berkaitan dengan komitmen pemerintah sejak masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sebagaimana yang kita ketahui, 2 bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau yang selama ini dikenal dengan Satgas PKH. Satgas ini bertugas untuk melakukan audit, pemeriksaan dalam rangka melaksanakan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam. Contoh, usaha kehutanan, usaha perkebunan, maupun usaha pertambangan. Dalam kurun waktu 1 tahun melaksanakan tugasnya, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali sebesar 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sebesar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi dalam rangka keanekaragaman hayati dunia, termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektar berada di Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau. Kemudian pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di 3 provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi tersebut. Dan pada hari Senin, 19 Januari 2026 kemarin, dari London, Inggris, melalui Zoom meeting, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bersama kementerian-kementerian dan lembaga, serta Satgas PKH. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28
perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Jadi kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Demikian pengumuman keputusan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran di lapangan yang terus bekerja keras tiada henti untuk melakukan penertiban-penertiban. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus-menerus memberikan dukungan kepada kami semua di dalam menjalankan tugas dari negara. Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Terima kasih, Pak Satgas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Foto ya, foto ya, foto. Foto aja Pak, foto. Foto, Pak. Pak Menan. Foto boleh. Pertanyaannya sama Pak Angga aja. Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang digelar oleh pihak istana diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara yang didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya ada Menhan, Jaksa Agung, Kapolri, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara lainnya yang menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini terkait dengan Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang telah melakukan audit investigasi di 3 provinsi, yaitu di Aceh, kemudian Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang mengalami bencana hidrologi yang sudah kita saksikan bersama selama bulan November hingga saat ini dampaknya masih terasa di wilayah Sumatera. Dan untuk itu tadi Mensesnek menginformasikan bahwa dari 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, ada 900.000 hektar sejauh ini yang dikembalikan sebagai hutan konservasi, termasuk di dalamnya ada 81.793 yang berada di dalam Taman Nasional Teso Nilo di Provinsi Riau. Kemudian Satgas PKH telah mempercepat audit di 3 provinsi di wilayah Sumatera yang mengalami bencana banjir dan tanah longsor, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan pada akhirnya Presiden sudah memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Ada 22 PBPA seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan yang juga ikut dicabut izinnya. Di bagian akhir, Mensesnek menegaskan bahwa penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk terus memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia.
Pemirsa, demikian breaking news. Sesaat lagi Prime Time News akan kami lanjutkan kembali. Musibah ini dapat segera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.